Hello vlog, welcome to my channel. Oke, pagi ini saya udah karantina di hari kedua. Jadi di hari kedua ini nanti apa saja yang mau saya bahas selama 2 hari karantina di sini. Dan tentunya masih sama, di kamar yang sama, di hotel yang sama, yaitu Al Rayyan Hotel. Nah, untuk Al Rayyan Hotel sendiri ini salah satu hotel bintang 5 yang ada di Doha. Dan untuk letaknya seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, dan seperti yang dijelaskan di video yang sebelumnya, hotel ini terletak berdampingan dengan salah satu hotel terbesar di Qatar, yaitu Mall of Qatar. Nah, untuk hari ini, untuk apa saja yang mau saya bahas selama 2 hari karantina di sini, ikuti terus vlog-vlog saya dan let's go. Oke guys, jadi saya coba cerita sedikit tentang selama saya karantina selama di sini selama 2 hari ini. Pertama dari makanannya dulu kali ya. Jadi untuk makanannya sendiri itu saya pribadi itu dikasih 3 kali sehari untuk makannya. Nah, untuk makannya sendiri itu 3 kali, itu untuk breakfast, lunch, sama dinner. Nah, kebetulan di sini saya dikasih kayak selembaran kayak gini. Jadi kalau misalkan kurang jelas, saya kasih fotonya aja, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi untuk di kertas ini itu isinya itu di sini kalian kalau bisa lihat itu ada di sini jam-jam mereka kasihnya itu untuk breakfast jam 8 sampai jam 7 sampai jam 8.
Untuk lunchnya jam 1 sampai setengah 3, dan untuk dinnernya itu jam setengah 7 sampai jam 8. Nah, selain itu juga yang spesial di sini itu kalau kalian bisa lihat di kolom sini itu kita dikasih pilihan, ada Arabic cuisine, international cuisine, Indian cuisine, dan atau vegan. Nah, selain itu juga kalian bisa request kalau misalkan selama karantina mungkin kalian punya alergi makanan terhadap seafood atau apa biasanya kan. Nah, itu kalian bisa request juga. Untuk makanannya kalian bisa request. Nah, untuk saya sendiri dari keempat kolom ini saya pilih yang international cuisines. Jadi untuk international cuisines ini sendiri itu makanannya seperti apa, saya sudah pagi ini udah dikasih paper bag kayak gini. Nah, ini untuk nomor ruangan saya. Untuk isinya seperti apa, mari kita lihat. Nah, ini untuk menu pagi sarapan kali ini. Kita lihat tadi yang di paper bag ya guys ya. Jadi ini yang paling besar. Kita lihat apa isinya. Kalau di sini tuh kayak semacam telur yang digoreng, sama kalau yang ini saya nggak tahu ini namanya apa. Mungkin kalau di Indonesia namanya perkedel kali ya. Dan ini yang kecilnya kita lihat ada keju, timun. Lalu di sini lengkap ada jam atau selai strawberry, sama kita dikasih juga buah-buahan. Untuk isinya ada apel, jeruk, sawo, anggur, sama pisang juga. Yang sini ini untuk rotinya lengkap dengan minumannya, yaitu jus buah sama tambah lagi 1 buah jeruk. Nah, itu tadi itu adalah menu-menu pagi ini. Sebenarnya untuk setiap harinya itu beda-beda. Kadang kemarin itu saya sempat dapat kayak makaroni, terus sempat dapat sandwich juga. Cuman untuk rasanya seperti apa, saya ada tips nih. Sebenarnya karena memang untuk rasanya juga kalau di daerah sini itu untuk pedesnya memang kurang. Saya ada cara trik. Saya bawa sambal dari Indonesia. Nah, ini buat ngatasin supaya kita bisa adaptasi sama makanan-makanan daerah sini. Kayak misalkan kemarin ada telur, nah itu bisa juga pakai sambal kayak gini supaya tetap rasanya bisa tetap enak. Selain saya bawa sambal kayak gini, itu saya juga bawa kayak sambal terasi. Itu memang makanan khas dari kita kan. Itu bisa juga sebagai tambahan makanan kalau misalkan mungkin untuk menunya agak kurang cocok dengan rasanya. Nah, itu bisa sebagai penambah selera makan kita. Selain itu juga saya cerita juga kendala selama di sini selama 2 hari ini. Itu kayak kebutuhan untuk charging alat elektronik saya itu agak terkendala karena saya sempat ngalamin kejadian ini waktu saya dulu di Thailand. Itu hampir sama juga, yaitu jenis stop kontak yang berbeda dengan negara kita. Nah, stop kontak ini memang kebanyakan dipakai di luar negeri selain di Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin yang pakai jenis kayak di Indonesia itu hanya negara kita aja, atau mungkin di negara lain mungkin ada. Tapi selama waktu itu saya pengalaman di Thailand dan sekarang saya di Qatar, itu jenis stop kontaknya itu sama. Nah, untuk jenis stop kontaknya seperti apa kalian bisa lihat di sini. Nah, ini untuk jenis stop kontaknya. Ini saya udah coba berkali-kali dengan stop kontak yang kita pakai di Indonesia, ternyata masih nggak bisa buat masuk. Ini saya coba dengan stop kontak atau colokan yang kita punya dari Indonesia, itu ternyata beda, dan saya udah coba berkali-kali itu nggak bisa. Dan di sini hampir semuanya seperti itu. Ini juga
yang untuk saluran dari TV. Sedangkan untuk jenis yang kita pakai ya guys ya, itu colokannya seperti ini, bulat kayak gini. Nah yang bulat kayak gini itu di sini nggak bisa dipakai tuh, sehingga mungkin saya butuh adaptor untuk penghubung dari yang sini ke colokan ini. Cuman saya udah hubungi pihak hotelnya, nggak tahu katanya belum punya atau sedang dicari, sehingga kayak charger handphone saya juga ini belum bisa digunakan karena memang nggak bisa. Jadi saya alternatifnya pakai cara lain, cas hanya menggunakan USB. Nah itu beberapa hal-hal yang perlu saya ceritakan ke kalian selama 2 hari karantina di sini terkait dengan makanannya, terus kendala-kendala selama 2 hari karantina di sini, yang tentang listrik tadi, stop kontak. Nah hal-hal yang kecil seperti itu sebenarnya harus di-prepare juga, harus disiapkan juga, karena justru hal-hal yang kecil kayak gitu itu kalau kita tidak prepare itu bisa cukup menghambat juga aktivitas kita sehari-hari. Hal yang kayak gitu cukup merepotkan karena saya membawa kayak laptop, handphone, dan barang-barang yang lain yang butuh dicas. Nah yang hal kayak gitu cukup menghambat karena kita tidak prepare-nya. Contohnya laptop saya mati karena memang akses listriknya belum bisa digunakan karena terhalang oleh tadi jenis stop kontak yang berbeda. Jadi cukup menghambat juga untuk kerja saya di sini yang harusnya menggunakan laptop juga. Tapi karena memang laptop saya mati jadi tidak bisa digunakan, so ya agak terhambat walaupun itu hal-hal yang kecil gitu. Oke, kurang lebihnya itu dulu yang bisa saya sampaikan ke kalian sekarang selama 2 hari ini saya karantina di sini. Nantikan terus untuk video-video selanjutnya selama saya di Qatar. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang Qatar, hal-hal tentang Qatar, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, dan kalau saya bisa jawab, saya jawab di kolom komentar ataupun saya buatkan untuk konten-kontennya gitu. Nah oke, kurang lebihnya sekian, cukup dulu. Saya lanjut untuk video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oleh karena itu tetap tonton terus di video-video saya berikutnya, hanya ada di channel Dwi's Journey. Oke, see you, bye bye.